Oke, perhatiin langkah, perhatiin kepala juga. Oh, banyak ornamen-ornamen yang bisa membentur kepala kita. Licin nggak ini? Enggak, pelan-pelan aja. Sahabat-sahabatku sebangsa dan setanah air. Sekarang gue lagi di basecampnya Mapala Hayhata dan ini lokasinya di Sentul. Jadi kurang lebih sekitar 1 jam lah ya kalau dari Jakarta, nggak perlu jauh-jauh. Hari ini kita berkumpul di sini untuk membungkus telur. Nggak cuma ini doang. Lomba. Mumpung lagi mau 17-an. Nggak sih. Kita hari ini rencananya mau camping. Ada 2 goa tujuan kita. Kalau memang semoga sih nanti cuacanya, kemudian perjalanannya lancar. Jadi kita akan camping di 2 goa. Di dekat sini, nggak dekat sini sih, masih kayak perjalanan kita berapa lama lagi ya? Sekitar 1,5 jam. Oh, 1,5 jam lagi, say. Gitu. Tapi malam ini kita rencananya berangkat dari malam biar nginep dulu di rumah warga. Pagi-pagi kita langsung jos turun ke dalam goa. Untuk sekarang kita lagi persiapan alat-alat logistik. Ini telur, gue sendiri juga baru tahu cara packing telur seperti ini. Kenapa sih cara packing telurnya seperti ini? Biar kalau misalkan satu pecah nggak mempengaruhi yang lain, terus ya lebih gampang aja sih ngamanin. Oke, sama lebih gampang ngamaninnya. Kalau mau didagangin juga tinggal gunting, Bang. Bener banget. Oh, udah bisa jadi dipakai. Iya, oh iya sih, benar-benar. Karena nggak kecampur sama yang lain ya. Iya, tinggal bolongin terus. Peres, Bang. Peres. Nah, biasanya dimasukin lagi ke dalam Tupperware seperti ini. Tupperware brand anjay. Pokoknya kotak makanan seperti ini supaya lebih aman posisi telurnya. Terus biasanya di sela-sela sini juga kasih beras. Jadi kita ada tempat lebih untuk naruh beras dan telurnya juga jauh lebih aman. That's it. Kosannya matang aja. Ayo, apalagi kurang satu nih. Oh, itu yang udah pecah ya? Pecah. Oke. Yang sejenis aja bang. Iya dirantain. Biar nyarinya gampang. Ada lagi nggak? Sip. Tackle bag udah, dry bag udah. Gal. Jadi ini pir apa hard gal? Pir. Ini apa? Ini semipir. Apaan semipir? Yang itu melipir. Apel. Mbak Rosa dokem dulu ya. Soalnya kita mau buat YouTube ya kan? Buat Yusuf. Mat maem guys. Mat maem. Ngomong nggak apa-apa, nyanyi jangan. Manoy. Oh, memang. Perjalanan kita masih kurang lebih 50 menitan lagi. Tapi istirahat dulu. Biasa, otot-otot, pinggang, tulang udah mulai encok. Penumpang udah disuruh turun nih karena jalannya berliku-liku, tanjakan dan berbatu-batu.
Gimana perjalanan ini? Nice. 5 meter berhenti, 5 meter berhenti, 5 meter penumpangnya diturunin mulu ini. Ini halus banget ya masalahnya sampai kaki halus. Iya licin gitu loh. Sampai mencilap. Batunya yang iya bener mengkilap. Kayaknya Gitu. Kang Ibe, Kang Kicin. Anjir. Namanya jualan batu dia gosoknya Kang Kicin. Siswa. Setelah melalui perjalanan panjang dari Jakarta, terus sempat istirahat dulu. Tadi kita udah makan siang juga, sekarang udah di Kampung Cibuntu. Nanti dari sini ke gua itu kita trekking kurang lebih 30 sampai 40 menit. Baru kita lihat guanya seperti apa. Coba sini, ke arah sini, arah warung. Ini lagi persiapan. Ada teman-teman dari sini dong, Kasana Indonesia. Jangan lupa cek juga YouTube-nya Kasana Indonesia. Terus lo pada apa nih? Wildlife Adventure. Wildlife Adventure. Oke. Sampai jumpa di Goa nanti. Wah, ngapa lu nge-record gua? Gua record balik apa? Lu juga ngapa? Jurekam kita, juru terekam. Ih, cakep banget Ini sumpah. kenapa maksudnya minta difotoin? Enggak, itu nungguin. Mau pada diem. Udah nanti dulu. Bablas. Saran gue cuma satu, kalau misalkan datang ke sini ada baiknya pakai baju lengan panjang. Karena lo lihat di belakang sana, hutan sepadat itu tadi kita ngelewatin situ. Mungkin dari bawah kelihatannya nggak terlalu padat ya. Iya. Tapi ternyata jalurnya cukup bervariasi. Jadi memang di situ lumayan tinggi-tinggi pohon-pohonnya. Ini baju gue aja nih, mulai banyak tanaman-tanaman liar yang menempel, apalagi kalau misalkan mendingan pakai sleeve atau memang lengan panjang biar tangannya lebih aman. Nah, gue mau tanya nih, ini kan kita bisa kesini, gue bisa kesini karena kenal sama kalian. Tapi kalau misalkan masyarakat awam mau kesini gimana? Sebenarnya sih kalau kita, kalau misalkan teman-teman mau datang ke sini terus
mau kegiatan caving juga minimal tuh kita ada materi dulu Kak. Ada teori dulu lah gitu kan. Nah baru nanti setelah dari teori kita dampingin latihan sampai nanti kita anterin ke sini. Kayak gitu biar safety sih. Betul, safety first. Jadi apalagi untuk teman-teman awam mungkin yang belum pernah caving, belum pernah rappelling, belum pernah mengenal lebih dalam tentang tali temali, bisa hubungi dulu nih teman-teman. Wildlife Adventure. Nanti gue taruh di kontaknya di sini atau enggak di description box biar kalian bisa mencoba tantangan dan eksperimen yang baru. Yuk, kita cabut lagi. Ternyata harus tunggu sejenak dulu karena ini jalur yang akan kita lewati tuh. Harus dibuka dulu jalurnya. Nih. Masih harus ngarit-ngarit dulu. Tadinya gue pikir di jalur sini nih karena ini jalur kayaknya jalur yang udah ada ya, yang udah bersih di sini bisa dilewatin. Ternyata menuju ke gua lewat sini. Ada yang lagi on cam di depan. Emang ada jalurnya Pak? Artinya Pak? Atau kita motong Pak? Oh udah ketutup. Hati-hati ya, ini nih tajam. Akhirnya udah nyampe juga di bibir goa. Sebenarnya kalau gue perhatiin sih perjalanan kita tuh jaraknya nggak terlalu jauh. Cuma karena memang hutannya cukup padat, apalagi semakin mengarah ke bibir goa tuh jalurnya makin ketutup. Karena mungkin ini juga udah jarang dilewati sama masyarakat, sama teman-teman penggiat alam. Jadi akhirnya kita harus buka jalur lagi, ngerapihin lagi, biar nextnya jalannya lebih enak. Datang bagian alat, ini tebingnya, guanya di sini Bang, masuk ke dalam situ Bang. Oke deh, nanti kita lihat ya di dalam seperti apa. Sepertinya sangat menarik dan menyenangkan. Ih, gemes. Olah, jalan dong. Kok nggak mau jalan sekarang? Giliran di record nggak mau jalan dia. Ngerti aja kamera nih. Satu, dua, Ini 17-an nih lomba nih. Nah, ya. Nyok, kita nonton ondel-ondel. Nyok. Lo lihat bentukannya kayak ondel-ondel. Bang, badut yang goyang-goyang gitu ya kepalanya gitu ya. Badut mampang coy. Kalimalang sama Mampang. Jadi tadi kita udah brief, diberitahukan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan di dalam. Jadi karena tadi menurut penjelasan, yang pertama kita harus cek dulu headlampnya, apakah headlampnya nyala. Ini headlamp gue udah nyala ya. Jadi kita pastikan dulu gear kita yang kita bawa itu berfungsi dengan baik. Kemudian karena gua ini bukanlah tempat habitat manusia, jadi dengan kita masuk itu kan sudah merubah segalanya di dalam, baik secara suhu, bekas-bekas pijakan kita, walaupun kita nggak bawa keluar apapun atau bawa masuk apapun, tapi ya that's it, ini bukan habitat kita, jadi kita harus berhati-hati. Kemudian pelan-pelan, nggak usah buru-buru. Dan juga tadi disampaikan bahwa ada 2 rules yang tidak boleh dilakukan. Jangan berlari dan jangan berlompat-lompat di dalam karena sangat berbahaya. Jadi langsung aja kita masuk, yuk. Langkah, latihan kepala juga. Out banyak ornamen-ornamen yang bisa membentur kepala kita. Licin nggak ininya? Enggak, pelan-pelan aja.
Oke. Nah, stalagmitnya. ini Kak. Ini Kak, ini Kak. Bawah. Gimana? Tambah tampilan bermain gua. Gue mau ngobrol bentar. Ini gue mau nanya nih buat yang di rumah masih pada inget nggak stalaktit itu apa, stalagmit itu apa? Karena dulu pas kita SD belajar ya. Bener banget. Nah kayak gini-gini nih. Kalau yang dari atas itu namanya stalaktit. Stalaktit. Nah kalau yang dari bawah tumbuhnya ke atas Namanya itu stalagmit. stalagmit. Dan bisa dijelasin nggak ini kenapa netes-netes gini nih? Oke, jadi ini adalah proses pertumbuhan stalaktit itu Kak. Ya kan? Jadi dia itu endapan karbon dioksida dan berbagai Kalsium. kimia lainnya punya. Kemudian dia mengendap ke sini, menetes perlahan-lahan dan tumbuh. Cuman yang orang pikir kan sederhana itu gitu kan. Padahal dia tumbuhnya tuh buat 1 cm atau 1 mili itu butuh buat bertahun-tahun lah. Prosesnya bahkan sampai ratusan tahun, ribuan tahun ya. Iya. Dan ini juga hal yang tidak boleh dilakukan apa sih kalau kita ngelihat stalaktit seperti ini nih? Oke, kan di gua karena kita kayak gini kan ya. Lengket Lumpur, bener nih. susah kita berjalan gitu kan, terus medannya naik turun, kadang curam, kadang landai gitu kan. Nah kita butuh pegangan, cuman ada pegangan-pegangan yang harus kita hindari gitu kan. Salah satunya adalah stalaktit atau ornamen-ornamen yang sedang bertumbuh, Yang masih netes-netes ini ya? yang masih ada tetesan airnya benar. Jadi kalau yang ada tetesan airnya kita anggap itulah stalagmit yang udah bertumbuh atau kita sebut ornamen mati gitu kan, itu boleh kita sentuh. Cuman kalau kayak gini kita masih bisa nyentuh sampingnya. Gitu. Tapi yang bagian bawahnya, ini jangan ya. Bener. Kasihan dia butuh waktu beratus-ratus tahun untuk bertumbuh sedikit saja. Terus gue mau nanya sedikit, ini kan kita baru masuk masih ada pencahayaan ya. Tadi pas kita ngobrol-ngobrol sebelum syuting lo sempat menyebutkan bahwa ada beberapa zonasi di dalam goa. Nah itu apa? Bisa dijelasin sedikit nggak buat teman-teman di rumah mungkin? Jadi ada 3 zona dalam goa atau 3 pembagian zona. Yang pertama adalah zona entrance atau zona sekitaran pintu masuk di mana sini ya, kita masih entrance. Kita di area entrance sekarang, di mana kita masih mendapat cahaya dari luar. Cahaya yang dari luar gitu kan masuk ke dalam, dan biasanya di zona tersebut itu berpengaruh pada hewannya atau apa yang ada di dalamnya. Jadi di zona entrance kita masih bisa ngeliat tumbuhan, tadi kayak kita pas turun scrambling kita masih ngeliat lumut-lumut yang warna hijau gitu kan. Sedangkan kalau udah makin ke dalam, lumut itu berwarna lebih ke arah putih warnanya. Kayak gitu. Kemudian hewan yang ditemukan di zona entrance itu biasanya memang hewan-hewan yang biasa kita temukan di luar, yang mungkin dia ke gua ini hanya untuk mencari makan atau hanya untuk berlindung dari panas atau dari hujan biasanya. Kayak gitu. Terus berikutnya ada zona twilight atau apa ya, zona peralihan. Vampir. Ya. Bukan, itu film. Bener banget. Peralihan. Dan twilight nggak bikin syuting di gua kayaknya, kita doang kayaknya. Iya betul, kita doang. Zona twilight itu tadi kan zona peralihan gitu kan, dari zona entrance ke zona yang lebih gelap, dimana semakin minim cahaya yang masuk dari luar ke dalam gua, kayak gitu, sehingga hewan-hewannya pun mulai ada perubahan, ada mutasi sedikit-sedikit dari hewan tersebut, karena di situ mereka sudah berkurang untuk indera penglihatannya. Jadi ada yang pakai sensor dan sebagainya, itu lebih berfungsi dibandingkan infrared kali ya. Benar, visi penglihatannya infrared dan sebagainya lah, seperti itu. Dan yang terakhir itu ada absolute dark atau zona gelap abadi kita nyebutnya. Gelap banget tuh. Bener. Udah absolute. Itu adalah zona di mana matahari itu tidak pernah masuk atau menyinari ke dalam situ. Wah, ngeri nggak tuh? Gitu. Nah, yang ngerinya itu sebenarnya bukan karena hewannya Kak, atau bukan karena apanya gitu kan. Yang bikin ngeri itu adalah biasanya zona absolute dark itu kadar oksigennya makin menipis. Sehingga kita akan kesulitan buat bernafas. Iya. Gitu. Gue pikir tuh selama ini kadar oksigen menipis hanya ketika kita di ketinggian banget, kalau nggak di kedalaman laut banget ya. Ternyata masuk gue juga ada hal yang sama, oksigen menipis. Jadi berarti kita harus berjalan perlahan. Dan sebenarnya mengurangi aktivitas berbicara. Yang terlalu berat. Benar, mengurangi berbicara pun. Itu kan udah minimalisir penggunaan oksigen di ruangan yang di absolute dark tadi. Kayak gitu kan. Nah, gue mau nanya satu hal lagi mengenai hewan. Biasanya hewan-hewan apa aja sih? Karena setahu gue hewan yang di goa itu biasanya kelelawar, tapi gue nggak pernah tahu bahwa ada hewan lainnya. Apakah ada ular, kucing gitu tiba-tiba atau kodok atau apapun. Tadi kan kita cerita di luar ya. Kalau misalkan gue kesini itu sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu, gitu kan. Nah dulu waktu kita pendataan kesini sekaligus pemetaan di gua ini, itu yang kita temuin hewan kodok, terus
kelabang, pokoknya apa ya, antropoda lah gitu kan, sampai ke jangkrik. Dan nanti semoga kita nemuin di dalam jangkriknya itu warnanya lebih ke arah coklat muda dan bahkan ada yang berwarna putih. Itu udah di zona twilight tuh. Itu udah jadi zona twilight dan makin ke dalam itu makin putih warnanya. Kayak gitu Kak. Nah, kodoknya itu setengah dari besar boots kita saat ini yang kita pakai. Gila, gede yang banget kita dong. tunuk gitu. Iya. Cuman kan kodok itu masih mungkin dia untuk keluar dari gua ini gitu kan. Kayak gitu. Terus soal hewan juga tadi kan dibilang kan gua itu identik dengan hewannya kelelawar gitu kan. Di gua ini sih emang ada satu keanehan, kita jarang nemuin kelelawar di sini. Kalaupun ada hanya 1-2 yang lintas. Entah apa karena ada jalur lain yang mungkin belum bisa kita eksplor gitu kan, dan kelelawar itu pada tinggal di sana kayak gitu Kak. Oke. Bentar, gue mau nanya satu hal lagi. Padahal tadi gue udah bilang satu hal. Tapi banyak sekali pertanyaan. Karena menarik banget dalam gua ya. Gua tuh orang ngelihatnya apaan sih? Gua gelap, nggak ada apa-apa. Ternyata banyak sekali ilmu yang bisa didapatkan. Ini kalau gue senterin ke atas nih, kelihatan nih kayak ada putih-putih. Bahkan di agak gelap sana kayak apa ya? Kayak ngelihat bintang di langit gitu. Kayak ada pantulan-pantulan cahaya gitu ya. Jadi kalau yang warna putih itu, gitu tuh. ya yang warna putih itu lumut Kak. Oh, Lumut-lumut yang mereka tuh minim kena sinar matahari gitu. Terus yang mantul itu tuh kayak apa ya, sejenis mineral-mineral yang ada di batuan itu kena cahaya kita gitu lah. Tadi ada refleksi cahayanya. Gue pikir kayak kapur, diamond, like diamond in the sky. Nemuin apa namanya, harta karun gitu kan. Ayo kita lanjutkan deh perjalanan kita ke dalam. Yuk. Kaki gue nih. Set. Nah ini pilihan, mulai turun atau atas. Lo lihat nih lumpurnya nyangkut, gue gak bisa ngangkat. Buset dah. Baik, hilangin data orang yang bagus. Lebih sama cahaya dari depan. Satu, iya. Terus mana lagi? Saya pakai flashlight. Oh yoi, cakep ya. Di belakang layar. Kalangan apa? Apa? Kalangan apa? Ini batu. Woi. Apanya? Gue senterin. Tadi teriak ngeri gue ngeliat jangkrik.